Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alana min ummati sayyidil anbiya wa hadana ila tariqati sayyidil awliya. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasirul haqq bil haqq wal hadi ila siratal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi miqdaril azim. ورضي الله عن شيخنا وقدوتنا القطب المختوم ابي العباس احمد بن محمد التجاني رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم اما بعد فيا معاشر الاساتذه الكرماء وجميع الاخوان wal akhwat an-nujaba, para asatid yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, para ikhwan, para akhwat, para muhibbin muhibbat yang berbahagia, yang mudah-mudahan senantiasa dan selalu dilindungi, dirahmati dan diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin ya rabbal alamin. Minal ayatid dalati ala fadilatihi, di antara ayat-ayat yang menunjukkan atas keutamaan zikir. Qaulu ta'ala, ini di antaranya banyak ayat, tapi beliau sebut sebagian saja. Qaulu ta'ala di antaranya firman Allah Ta'ala ayat surah Al-Baqarah ayat 152. Fadhkuruni adkurkum. Maka ingatlah kalian kepadaku, niscaya aku akan ingat pada kalian. Ini keutamaan. Nah, ketika seseorang ingat kepada Allah, maka Allah pun ingat kepada orang tersebut. Sungguh indah hidup seseorang ketika hidupnya diingat oleh Allah SWT. Ketika Allah ingat kepada seorang, maka akan diperhatikan oleh Allah SWT hidupnya. Akan dipenuhi segala kebutuhannya, segala hajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan terasa senantiasa diingat oleh Allah SWT. Nah, tetapi perlu diketahui, ketika seseorang diingat oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan berarti hidupnya itu aman sentosa tanpa ujian. Justru orang yang diingat oleh Allah SWT itu terkadang terus diuji oleh Allah SWT. Nah, ujian itu pasti ada, tetap ada. Tetapi bagi orang yang selalu ingat dengan Allah SWT, ketika diuji justru tambah ingat kepada Allah SWT. Tambah diangkat derajatnya oleh Allah SWT. Ujian itu tidak akan berpengaruh bagi dia. Tambah nikmat bagi dia. Nah, ini orang yang selalu ingat kepada Allah SWT. Berbeda kalau ingat orang yang ingatnya ketika diuji saja. Nah, ketika dia diuji oleh Allah SWT, mengeluh. Bahkan kadang-kadang memprotes Allah SWT dan sebagainya. Kenapa kok saya diuji? Kenapa dan sebagainya? Karena dia tidak ingat kepada Allah SWT. Bagi orang yang ingat kepada Allah SWT, maka dia akan diperhatikan oleh Allah, akan terus diingat oleh Allah SWT. Ini diantara keutamaan zikir ini. Nah, jadi diantara kita masuk ke tujuan kita masuk ke dalam thariqah ini, supaya istiqamah berzikir, agar hidup kita diingat oleh Allah dan diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebutkan juga fadilah zikir dalam surat An-Nisa ayat 103. Allah berfirman, Faida qadaytumus salata fadhkurullaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubikum. Perintah dari Allah SWT. Apabila kalian telah menunaikan sholat, telah selesai sholat, maka berzikirlah kalian semua kepada Allah. Ingatlah Allah dalam keadaan berdiri, duduk, dan juga dalam keadaan berbaring. Ini perintah zikir. Setelah kita menunaikan kewajiban sholat, kita diperintahkan lagi oleh Allah untuk berzikir, baik dalam keadaan berdiri, ataupun dalam keadaan duduk, ataupun dalam keadaan berbaring, bebas dengan keadaan apa saja. Ini perintah, tetapi ada qarinah yang menunjukkan perintah itu adalah sunnah, bukan wajib ini. Tetapi kita dalam thariqah Tijaniyah ada ketentuan sendiri ketika seorang berbaiat itu menjadi wajib karena nazar dia, nazar. Jadi hukum aslinya zikir itu adalah sunnah. Nah, dilakukan boleh, tidak dilakukan boleh. Ini perintah dari Allah SWT. Dan dalam keadaan bebas, kita diperintahkan untuk berzikir oleh Allah SWT. Qala Ibnu Abbas, sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, beliau dalam mentafsirkan ayat ini, ayat 123 surat An-Nisa, beliau mengatakan ai bil laili wan nahari wa fil barri wal bahri
was-safari wal hadari wal ghina wal faqri wal maradi was sihhati was sirri wal alaniyati. Artinya perintah berzikir ini dianjurkan di siang dan malam hari, di daratan dan di lautan, ketika berada di darat ataupun berada di lautan, berlayar umpamanya, baik itu berjalan pelesir ataupun bekerja nyari ikan, tetap berzikir di daratan, dalam perjalanan ataupun ketika berada di tempat. Dalam perjalanan pun dianjurkan untuk berzikir, minimal sholawatan di dalam perjalanan, sholawat Fatihah dibaca terus. Bahkan dalam kendaraan pun tetap berzikir, ingat kepada Allah SWT, baca sholawat. Wal ghina wal faqr, ketika kaya dan ketika miskin. Tidak hanya ketika miskin, kalau kaya sudah lupa. Tapi ketika senang kaya, ketika miskin. Wal marad wasya, ketika sakit dan ketika sehat. Ketika sakit pun dianjurkan berzikir, apalagi ketika sehat. Wasir wal alaniyati, ketika sedang sendiri ataupun di tempat ramai. Ketika sedang sendiri ataupun di tempat ramai, itu dianjurkan untuk ini tafsiran dari sahabat Abdullah bin Abbas. Artinya kita dianjurkan untuk berzikir di setiap keadaan, di setiap situasi dan setiap saat. Wa qaulu ta'ala, kemudian keutamaan zikir yang lain, firman Allah SWT dalam surat Al-A'raf ayat 205. Wa dzkur rabbaka fi nafsika tadarruan wa khifatan wa dunal jahri minal qawli bil ghudwi wal asal wa la takun minal ghafilin. Ingatlah Tuhanmu dalam dirimu dengan merendahkan diri dan dengan rasa takut kepada Allah tanpa mengeraskan suara pagi sore, dan janganlah kamu menjadi dari golongan orang-orang yang lalai. Ini diantara dalilnya zikir lazimah juga. Zikir lazimah kita kan pagi sore dan tidak mengeraskan suara. Cukup kita sendiri yang mengeraskan suaranya, itu zikir pagi sore itu. Adapun wazifah, hailala dianjurkan untuk mengeraskan suara. Tapi kalau zikir lazimah pagi sore itu tidak mengeraskan suara, seperti perintah Allah SWT ini. Jangan keraskan suara. Zikir, ingat Tuhan pada dirimu, kita berusaha untuk khusyuk, menghadirkan guru kita Syekh Ahmad Tijani di hadapan kita, seakan-akan kita sedang berada di hadapan beliau ataupun di hadapan Rasulullah SAW. Pagi sore jangan sampai kalian lalai, jangan sampai lalai. Wa qaulu fi damil munafiqin, dan firman Allah SWT juga dalam mencela orang-orang munafik. Dalam surat An-Nisa ayat 142 Allah berfirman, wala yadhkurunallaha illa qalila. Mereka orang-orang munafik itu tidak ingat kepada Allah kecuali sedikit. Nah, itu ciri-ciri orang munafik itu tidak mau berzikir. Mereka tidak berzikir kecuali sedikit saja. Sedikit, itu ciri-cirinya. Ini Allah celah ini. Maka kita jangan sampai menjadi bagian dari orang-orang munafik yang tidak ingat kepada Allah, selalu lupa kepada Allah SWT. Tidak ingat kecuali sedikit saja. Itu ciri-cirinya itu. Dengan kita bertariqah, maka berarti kita telah berusaha untuk menghilangkan sifat nifak, sifat munafik yang ada dalam diri kita, supaya kita tidak tergolong dari golongan orang munafik. Karena di antara tanda ciri orang munafik sedikit berzikir. Kalau orang bertariqah, otomatis dia senantiasa berzikir terus. Terpaksa harus berzikir terus, dia pagi sore berzikir, wazifah, hayalah, berzikir terus, dan insya Allah akan terkikis hilang sifat munafiknya itu. Itu diantara juga faedah bertariqah. Ila ghairi dzalik minal ayat, dan banyak lagi ayat-ayat lain. Ini diantaranya, sekedar menyebutkan keutamaan zikir, motivasi kita untuk supaya terus istiqomah berzikir. Wa minal akhbar, di antara hadis-hadis Nabi. Kalau tadi ayat, kalau sekarang hadis Nabi tentang keutamaan berzikir. Qauluhu sallallahu alaihi wasallam, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dzakirullah fil qafilin kasyajaratil khadra fi wastil hashimi. Orang yang berzikir
kepada Allah di tengah orang-orang yang lalai seperti saat ini di mana banyak orang yang lalai. Jadi orang yang berzikir di tengah-tengah orang yang lalai itu seperti pohon yang hijau, yang rindang di tengah-tengah pohon tumbuhan-tumbuhan yang kering. Di saat tumbuhan yang lain kering, ini ada pohon satu hijau, rindang, berbuah. Nah, inilah gambaran orang yang berzikir ini. Di saat orang-orang gersang hatinya, pada lalai, pada maksiat kepada Allah SWT, ini ada orang mau berzikir, mau ingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu gambaran. Nabi gambarkan keutamaan orang yang berzikir itu. Wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam, dan sabda Nabi dalam hadis lain, "Dzakirullah fil ghafilin kal muqatili bainal farid." Orang yang berzikir kepada Allah di tengah-tengah orang yang sedang lalai, di tengah-tengah orang-orang yang sedang lalai, itu seperti orang yang berperang. Seorang yang berjihad berperang di antara orang-orang yang lari. Kalau orang yang lain pada lari semua takut berperang, ini ada orang satu yang berani menegakkan agama Allah SWT, berperang membela agama Allah. Itu ibaratkan orang yang berzikir tadi. Nah, ibarat dia berada di tengah-tengah orang yang lalai tadi. Nah, orang berzikir seperti orang yang berperang di tengah-tengah orang yang lari dari perang. Wa qaulu sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah juga bersabda dalam sebuah hadis qudsi. Yaqulullah azza wa jalla, Allah Ta'ala berfirman dalam hadis qudsi, "Ana ma'a abdi ma dzakarani wa taharrakat syafatahu bi." Aku bersama hambaku, kata Allah SWT. Kapan Allah bersama hamba? Selama dia ingat kepadaku. Artinya kalau seseorang senantiasa berzikir, ingat kepada Allah, maka Allah senantiasa bersamanya. Ketika dia salawatan kan ingat, berarti lagi ingat kepada Allah SWT. Lagi jalan salawatan, kemana saya salawat berarti Allah akan senantiasa bersama orang tersebut. Kemanapun dia pergi, akan bersama Allah. Wa taharakat syafatahu bi, dan kedua bibirnya senantiasa bergerak untuk mengingat aku, kata Allah SWT. Jadi Allah akan senantiasa bersama hamba selama hamba itu mengingat Allah, dan kedua bibirnya senantiasa bergerak untuk menyebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan senantiasa bersama Allah. Kalau sudah Allah bersama hamba, maka akan bahagia, sukses hidup hamba tersebut. Kalau Allah bersama hamba tersebut. Ini yang kita inginkan, ma'iyatullah, kebersamaan Allah kepada kita. Bersama Allah bukan berarti Allah bareng kita, artinya pertolongan Allah, pertolongan Allah, rahmat Allah senantiasa menyertai kita. Keberkahan Allah senantiasa menyertai kita ketika kita ingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah nah, kenapa kita harus berzikir, supaya kita senantiasa diingat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, senantiasa bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa qauluhu, dan juga sabda Nabi SAW dalam hadis lain, "Ma amila banu adama min amalin anjalahu min adabillah min dzikrillah azza wajalla." Tidaklah seorang manusia, anak Adam, melakukan sebuah amal yang lebih menyelamatkan dia dari siksa Allah daripada zikir. Jadi amal yang paling dan lebih menyelamatkan hamba dari siksa Allah adalah berzikir. Ini paling diharapkan untuk menyelamatkan hamba dari siksa Allah, zikir ini. Kemudian para sahabat bertanya, para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, wala jihad fi sabilillah." Wahai Rasulullah, tidak juga jihad? Artinya tidak ada jihad juga tidak bisa menandingi zikir, menandingi kehebatan keutamaan zikir. Qalu wala jihad fi sabilillah. Jihad juga tidak akan bisa mengungguli zikir. Illa, kecuali kata Rasulullah, antadriba bisayfika hatta yanqati'a thumma tadriba bihi hatta yanqati'a thumma tadriba bihi hatta yanqati'a. Kecuali kalau kamu pergi berperang melawan orang kafir, kamu pukul dengan pedang itu sampai pedang itu patah, putus. Ambil lagi pedang, kamu patah lagi. Ambil lagi pedang 3 kali, Rasulullah nyebutkan saya patah lagi. Nah, itu sama itu kamu, Nah, menyamai orang yang berzikir tadi, sampai mematahkan 3 pedang, nah, baru bisa menyamai orang yang berzikir. Tapi kalau hanya sekali, tidak patah, cuman sekali aja pedangnya tidak sampai patah,
Nah, untuk mematahkan pedang dalam perang itu tidak mudah. Tidak mudah. Ya. Nah, mungkin sampai habis perang terkadang pedangnya tidak patah-patah. Hanya yang pernah patah pedang dalam perang itu sampai 7 pedang, ya, itu Sayyidina Khalid bin Walid dalam perang Mu'tah ketika menghadapi Romawi. Sampai itu pertama beliau baru masuk Islam dan perang pertama ini belum dikenal beliau itu, ya. Belum dikenal oleh kalangan muslim kehebatannya perang pertama ini. Dan beliau menyelamatkan kaum muslimin dari kekalahan ketika itu. Nah, sampai dia ketika itu dalam riwayat disebutkan bersama bawa istrinya juga, istri itu sampai mengasihkan 7 pedang habis patah, sehingga ketika pulang ke Madinah Rasulullah pun menjuluki Sayyidina Khalid dengan Saifullah, pedangnya Allah Subhanahu wa taala. Pedangnya Allah, ya. Itu Sayyidina Khalid bin Walid. Qala wa qauluhu, dan sabda Nabi sallallahu dalam hadis lain, man ahabba ayyarta'a fi riyadil jannati falyuksir min dzikrillah. Barang siapa yang kepengin bersukaria, bersenang-senang di taman-taman surga, maka hendaklah dia banyak berzikir kepada Allah SWT. Ya, ini sabda Rasulullah. Kepengin senang-senang di surga, taman surga, bersukaria, ya, bersama Rasulullah, bersama para nabi, bersama para sahabat, bersama Syekh Tijani, maka aksir zikrullah, perbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Mudah-mudahan ini terus menjadi motivasi kita untuk senantiasa berzikir, terutama memperbanyak shalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa qauluhu, dan juga sabda Nabi SAW dalam hadis lain, asbih wa amsi wa lisanuka ratbun bidzikrillah tusbih wa tumsi wa laisa 'alaika khati'ah. Nabi bersabda, masuklah kamu waktu pagi dan masuklah kamu waktu sore dalam keadaan lisanmu senantiasa basah dengan berzikir kepada Allah. Artinya, hendaklah kamu berzikirlah pagi sore. Nah, kalau kamu lakukan seperti itu, di pagi kamu berzikir, sore kamu berzikir, tusbi wa tumsi, maka niscaya engkau akan memasuki waktu pagi dan memasuki waktu sore dalam keadaan tidak memiliki dosa. Terhapus dosanya. Dosa yang dilakukan, ya namanya kita ini ya pasti dosa itu ada saja. Dosa yang kita lakukan antara di siang hari dihapus dengan zikir sore hari. Dosa yang kita lakukan di malam hari dihapus dengan zikir kita di pagi hari. Pagi sore. Jadi berarti 24 jam bersih kita dari dosa terus. Dengan kita berzikir pagi sore. Summa wa qauluhu, dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, adz-dzikrul li dzikrillah azza wajal bil ghadati wal ashi afdal min hattis suyufi fi sabilillah wa min i'ta'il mali sahan. Berzikir kepada Allah di pagi hari dan sore, ghadat wal ashi, berzikir kepada Allah di pagi hari dan sore hari lebih afdal dari menghunuskan pedang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan juga lebih afdal dari mengerahkan harta, bersedekah, menginfakkan harta di jalan Allah Subhanahu wa taala. Berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala lebih afdal dari menghunuskan pedang di jalan Allah, dan lebih afdal dari memberikan harta kita kepada orang-orang miskin, bersedekah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Wa qaulu sallallahu alaihi wasallam, dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaqulullah tabaraka wa taala, Allah taala berfirman dalam hadis kursi, idza dzakarani abdi fi nafsihi dzakartuhu fi nafsi. Apabila hambaku mengingat aku dalam dirinya, menyebut Allah tanpa mengeraskan suara, dalam dirinya, hatinya dan lisannya, maka aku pun akan mengingat hambaku dalam diriku, kata Allah SWT. Ketika kita mengingat Allah, Allah akan ingat kepada kita. Wa idza dzakarani fi mala'in dzakartu fi mala'in khairin min mala'ihi.
Jika ia mengingat aku, kata Allah SWT, di tengah halayak ramai, maka aku akan menyebutkan namanya. Mengingat dia di halayak yang lebih ramai dari halayak ramai yang ia sebutkan itu. Artinya dunia, langit, malaikat itu lebih banyak daripada manusia. Jadi ketika orang menyebut Allah di tempat ramai, maka Allah juga akan mengingat, wahai para malaikatku, itu para hambaku sedang mengingatku, sedang menyebut namaku. Ya. Nah, sehingga malaikat pun beristighfar untuk orang-orang yang sedang berzikir dan mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa idza taqarraba minni 'abdi shibran taqarrabtu minhu dira'an. Apabila seorang taqarraba minni abdi, apabila hambaku mendekatkan diri kepadaku satu jengkal, taqarrabtu minhu dira'an, maka aku akan mendekat kepadanya satu hasta. Wa idza taqarraba minni dira'an taqarrabtu minhu ba'an. Apabila hambaku mendekat kepadaku satu hasta, maka aku akan mendekat kepadanya satu meter, satu ba'. Wa idza masya ilayya harwalatu ilaih. Apabila dia menuju kepadaku dengan berjalan, maka aku akan lari-lari kecil menuju kepadanya. Jadi semakin kita banyak berzikir kepada Allah, maka semakin cepat pertolongan Allah kepada kita. Nah, jadi semakin kita banyak berzikir kepada Allah, maka semakin cepat juga bantuan Allah kepada kita semua. Bahkan Allah akan berikan bantuan Allah SWT tanpa kita minta, Allah akan berikan. Ketika kita menyibukkan diri berzikir kepada Allah. Yakni bil harwalah suratul ijabah. Yang dimaksud dengan lari kecil itu cepat pengabulannya. Cepat pengabulannya. Artinya semakin kita itu banyak berzikir kepada Allah SWT, semakin cepat kita berzikir, maka semakin cepat pengabulan yang kita inginkan itu dari Allah SWT. Yang berapa menit? 5 menit ya. Wa qauluhu ala unabbiukum bi khairi a'malikum. Dan juga sabda Nabi yang lain, ala unabbiukum bi khairi a'mal, wallahu a'lam bissawab. Mudah-mudahan kajian singkat kita ini bisa bermanfaat dan insyaallah panjang umur, sehat walafiat. Minggu depan kita sambung lagi masih seputar keutamaan berzikir untuk memotivasi kita supaya lebih semangat berzikir, mendekatkan diri kepada Allah SWT. Terus kita istiqomah, terus kita paksakan diri kita. Karena untuk istiqomah itu harus dipaksakan. Nafsu itu menolak, harus dipaksakan kita. Untuk wazifah jamaah, hailalah jamaah, untuk lazimah itu harus terpaksakan. Kadang-kadang datang itu iblis, nafsu, mulai rasa sungkan, mulai rasa males, itu harus terus dilawan itu. Memang nafsu tidak bisa dimatikan, tidak bisa, akan terus bangkit dia, maka kita harus bisa menguasai, melemahkannya. Mudah-mudahan kita senantiasa diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad al-fatih wa ala alihi wa sahbihi nasil haqqal haqq wal hadi ila siratal mustaqim wa ala alihi haqqa qadri al-miqdar al-azim. Allamin Allah wa yakum ilmat tuqa wa subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.